positioning itu menjadi penting bagaimana kita menempatkan diri, posisi kita sebagai siapa gitu, even bahkan sebagai ekstras gitu. Kadang tiba-tiba, oke cut, selain cutnya karena teknis gitu, tapi juga oke kamu anu ya nanti ini oke ya, oke. Ini tuh apa maksudnya? Kan? Iya, selamat datang di Tak Cinema bersama saya Ropi sebagai host di sini dan sahabat saya satunya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arita Fasa. Yang kemarin mengkudeta Ropip ya. Itu ternyata Ropip ditarik lagi karena butuh duit. Iya, benar, karena saya tidak job. Dan jangan lupa di sini juga ada Mas Stefanus Wahyu Gumilar. Iya. Atau biasa kita panggil ketua. Waduh. yang bukan aku ya ketua ya. Salah ya? Ya enggak apa-apa sih ketua kan. Jadi brand image sih. Iya benar. Ini harusnya kursi saya agak rendah lagi nih ya. Bisa nggak di-request ini guys? Iya, lesehan aja Bib, enggak apa-apa. Lesehan di bawah ini ya. Iya benar. Jadi gimana Bang? Gimana ketua untuk kali ini? Hilang ya? Enggak gitu, Cok. Kalau di ketua duduknya harus gini, Cok. Oh gitu. Ke depan kita ke depan. Nah, sambil gitu, kipas kipas ya. Sambil kipas kipas. Tolong abaikan dua. Baik. Masih di Talk Cinema episode Bagda Puasa. Episode berapa ini, Beb? Episode ke-32 kayaknya. Iyalah. Nanti dia tidak sendiri ya. Nanti kita tulis sendiri. Ini kita berhubung karena di bulan suci Ramadan ini kita take-nya cuma bisa malam ya guys ya. Jadi ya setelah taraweh ya gitu. Setelah taraweh gitu kan, sholat sunnah dulu. Ini take-nya waktu bulan puasa. Iya. Jadi mungkin teman-teman nontonnya harus lebaran tapi ya kayaknya ya. Insya Allah ya. Nggak apa-apa. Pada saat bulan puasa dan tapi take-nya sesudah berbuka ya. Sesudah berbuka. Betul. Jadi ini aman ya? Aman. Kita bareng saja sudah. Hari minumnya yang halal-halal sekarang. Halal. Tapi halal atau haram terserah ya. Kalau mau masuk brandnya di sini mau halal mau haram terserah, bebas ya. Oke, benar. Yang penting cuan. Iya. Itu poinnya ya. Tidak masalah. Kita menerima semuanya. Toleransi kan. Iya, betul. Daripada kosongan ini souvenir nikah ini. Apa itu? Iya nih, belum ada logonya yang apa ini ya? brand apa gitu loh. Siapa kayak souvenir nikah dibuat. Ya Allah, Talk Cinema. Udah 30 episode masih belum masuk sponsor-sponsornya. Ayo dong. Seberapa banyak yang harus bikin ini? Nah, maka dari itu bintang tamu kali ini adalah Mas Steve Gumilar ya, agar bisa mempressure brand-brand ya. Ya, benar. Buat ini, kasih kesempatan saya ya. Buat semua brand-brand di luar, saya harapkan untuk bisa memberikan supportnya melalui endorsement baik itu secara finansial maupun produk-produknya. Nah, kalau enggak, ini nih lah. tolong. Ya, maaf ya. Itu. Rumput Jepang. Iya, biasa. Gitu, kebiasaan bawa ini kan properti biasa. Gila. Ini emang didengar-dengar nih ketua ya, emang sering bawa senjata kayak gini emang kalau mana-mana tuh ya. Betul, ini sebagai bentuk apresiasi untuk stress release. Stress release. Oke. Itu yang di sana bisa nggak? Tolong, cepet. Iya, gitu, biasa. Gitu. Emang konsepnya tuh self defense every day gitu ya. Betul, termasuk self defense di industri perfilman juga. Ini dipakai juga nggak buat kayak cut, not good terus nih gimana maksudnya gitu. Iya benar. Gitu juga berarti ya. Tadi gimana ngomongnya Pak Sud? Enggak, kurang dengar tadi soalnya itu. Direksinya Atau bisa seperti ini ya ketua kadang. Mas Steve ini tolong tanggal 10 diamani ya, besok kita syuting. Nah, itu akhirnya kan jadi harus menyesuaikan mereka kan. Maka saya yang agak kesulitan. Jadi harusnya mereka yang menyesuaikan saya secara jadwal. Jadi biasanya gitu. Langsung set. Apalagi ini. Jadi, ya. Terus kadang berusaha
agak kotor nih. Oh iya. Padahal ini saya kebetulan seneng masak. Iya, seneng rujaan ya. Lotis. Benar. Lotis berarti. Tuh sih. Jadi ini cuma mainan gimmick aja. Iya, properti ya ini ya. Properti. Karena Mas Steve ini juga kadang art juga bisa. Itu Dan nanti. kolektor juga kayaknya kolektor. Banyak kan biasanya bawanya. Nah, ini juga lah termasuk. Kok tambah lagi? Iya. Nah. Ini biasanya buat saya ngajar, anak budi. Ya. Bimbel buka bimbel berarti. Iya. Memang kolektor ya sebenarnya Mas Steve ini ya. Benar. Kolektor nama ya. Kolektor nama. Karena Apa aja kan tuh? yang nama kan yang kalau manusia meninggalkan nama apa? Kalau Manusia. gajah, itu? Kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati meninggalkan nama. Nah, Mas Steve ini Koleksi kolektor nama. Oh, koleksi nama, kolektor Benar, nama. berarti- Sering bunuh dong. Benar. Mati dulu Saiful. Saiful. Ropip. Gitu ya. Maksudnya membunuh karakter. Membunuh karakter. Karakter yang tidak baik yang dibunuh. Itu. Selalu positive thinking makanya ya. Ini kalau misalkan episode terakhir saya di sini titip pesan sama teman-teman ya. Tetap nonton Talk Sinemanya gitu. Iya Mas. Jadi begitu. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di Terima kasih Talk banyak, Cinema. Pak. Terima kasih Episode banyak yang ya, ini Mas kita Steve, bisa ya. sharing-sharing. Ini kita ngundangnya tuh beneran kayak naik ke gunung dulu guys gitu kan. Naik gunung dulu, ada gua terpencil di atas sana gitu kan. Di sampingnya ada bangkai-bangkai kelinci gitu. Gitu kan. Hidden gem ya. Hidden gem. Sate kelinci ya. Iya. Jadi Itu. ketua katanya nih dulu pernah juga berlayar ke laut-laut juga nih sepertinya. Apa itu adalah bentuk pencarian prestasi atau hidup lainnya bagaimana? Enggak juga sih. Sebenarnya itu terjadi pada tahun 2017 sampai 2021. Tapi jauh sebelum itu saya udah terjun di dunia keaktoran, entertainment lah, semacam itu dari mulai berkesenian itu 2004, tapi mulai masuk di industrinya di 2008. Oke. 2008 kemudian bekerja di segala jenis pekerjaan, itu di perusahaan swasta pernah, pelopor koran pernah, ngamen pernah, apapun pernah, tapi memang di sela-sela itu termasuk di laut tadi aku tetap memfokuskan kegiatan utama sesuai dengan passionku yaitu di keaktoran. Jadi pada waktu libur, pada waktu senggang selalu tetap berakting gitu. Entah iklan, entah film, entah short movie apapun itu gitu bisa begitu. Udah berapa nama yang dikumpulin tuh selama perjalanan itu? Nama filmnya maksudnya. Benar, nama judulnya ya. Filmnya. Berarti Mas Steve ini ya aktor ya, kalau yang belum tahu ini teman-teman Fiksineas ini. Ya. Bentar, asam lambung maaf. Iya. Nah, seorang aktor ya berarti ya. Memang fokusnya di keaktoran. Betul, mayornya itu di keaktoran, mayor di keaktoran, tetapi minornya itu segala macam ya. Jadi kalau kemudian teman-teman teknis juga mengenal saya, dekat dengan mereka karena saya di hampir 16 tahun berkarir itu hampir semua departemen aku coba gitu. Di lampu gitu, as a gaffer, as a art director gitu, di artistik, kemudian di sound, kemudian di script conti, di clapper, kemudian di make up, di wardrobe. Make up juga pernah bang? Iya, di Astrada, di produser gitu. Jadi cukup banyak. Nah, konteksnya untuk sebenarnya keilmuan, menambah keilmuan satu, keduanya ya pasti material juga ya. Gitu. Bener. Terus di keaktoran kita harus punya banyak referensi, bang karakter, karena every day, every time is learning gitu for actor gitu. Karena segala situasi ini adalah proses pembelajaran. Situasi kayak gini sekarang ini kan kita belajar saling menghormati dan menghargai ya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Betul, pergeseran. Supaya yang properti tetaplah menjadi properti ya teman-teman ya. Nah, menariknya Bib, Kenapa aku tuh? dulu pernah syuting ya, itu di make upin sama ketua.
Wah, sumpah. Iya ketua ya. Bener. Itu derajatku naik kan, Bang? Video klip. Tapi setelah make up, ketua juga ngelampu, pegang refleks, gila. Itu. Nah uniknya itu waktu make up itu ini megang ini ya, bedak gini ya. Nah yang satu megang gini. Jangan gerak. Iya, itu untuk mempermudah pekerjaan kan. Bener. Kalau banyak gerak langsung ini yang Lihat atas. Maksudnya biar dagunya naik terus kan, biar nggak biar mengganggu begini. proses. gitu. Tegas. Memang lebih terlihat lebih apa ya dalam pekerjaan itu tegas, lugas juga. Ya, gitu profesional kan. lah. Profesional, benar. Every day is learning katanya gitu ya. Benar. Takut saya lama-lama di sini ya. Selamatkan ya Allah. Ini kakinya kok keinjek ya? Ayo kalah. Enggak salah. Ya Allah. Hilang aja hati nih enggak apa-apa. Oke. Keinjek. Pinjem korek. Iya, silakan. Boleh. Nah, tapi berarti Bang, Baru ini loh yang berani minjem korek saya tuh. itu dia getar-getar juga itu. Korek pertama dan terakhir itu nanti itu. Iya. And then. Nah, dengan segala Boleh sambil pengalaman. merokok ya? Boleh, silakan. Siap. Parah banget, kenapa sih ngerokok duluan? Harus ketua dulu lah. Ini cuma aku pengen ngetes aja sih tadi gitu. Oh ternyata segitu doang. Ini. Ternyata segitu levelnya. Ya gitu. ternyata nggak respect ya. Tapi ketua ini susah ditebak loh. Kenapa tuh? Kadang kan yang ngeduluin ya. Mm-mm. Nah, tapi kadang-kadang yang terancam itu kadang yang sesudahnya nyalain rokok. Oh gitu ya? Ya, jadi sepetan aja ya. Takutnya adik loh, kok kamu nggak ngerokok sendiri? Nah, gitu. Ngeliat aku ngerokok. Kok kamu nggak ngerokok sendiri? Selep, maksudnya kasih rokok. Kasih rokok. Kasih korek. Kasih korek. Ya tetap positive thinking ya teman-teman. Alarm posting. Alarm posting lagi. Podcast alarm posting. Emang kerjanya gitu ya Bang ya? Ada nyambi-nyambi gitu. Sama kayak ketua tadi, kita ngikut bagaimana apa yang dilakukan kepaduan kita sekarang gitu kan. Kalau mengerjakan satu hal itu nggak cuma satu doang, yang lain juga dipegang. Multitasking ya, multitasking. Bener. Semua belajar. Gitu. Ini posting apa coba? Apa tuh? Akun sosmednya ketua. Ini kan adminnya kan saya admin. iya. Kenapa admin juga berarti ya? Bayarannya keselamatan. Bayarannya keselamatan. Aturan. Catatannya yang membuat nama saya menjadi seseorang yang sangat kejam itu ini ya salah satunya ya di publik. Ini kacau. Sebenarnya saya tuh orang yang sangat ini ya, peace ya. Peace. Peace damai. Cinta damai. Cinta damai. Ini apa cok? Z cok tidur cok. Z ya. Iya. Loh, logonya tapi itu gambarnya terlalu berani loh itu. Lambang petir itu. Apa saja? Ini loh, soalnya niru sini ya. Oh iya benar. Ada juga. Kalau aku sih nggak ada ketua. Ini sebenarnya endorse PLN ya. Oh, iya. PLN. Ya PLN bisa masuk ya. Ya, di kulitnya langsung ya, boleh. Atau bisa ke kulitnya Ropip. Mau Enggak. kan ditato? Enggak, jangan. Haram. Oke. Asal jangan ngintip-ngintip lagi aja ya. Haram. Udah ice breaking terus cok. Iya, kenapa kapan ngobrolnya ini? Iya. Aku pengen tahu dari sudut pandang ketua nih. Apa tuh? Apakah pencarian petualangan tadi yang termasuk dari multitaskingnya berbagai kerjaan dicobain, terus habis itu juga sampai ke berlayar juga, sampai habis itu tadi yang jual koran juga, itu semua tuh bentuk dari belajar acting juga nggak? Sebenarnya. Apa namanya? Sebenarnya tadi tak luruskan. Aku di laut itu tidak berlayar sebenarnya. Aku di rig. Jadi offshore, jadi di lokasi tempat pengeboran minyak itu. Jadi memang kita dari Jogja jalan darat, kemudian dari Priok, base-nya di Tanjung Priok menuju ke titik lokasi itu 7 jam. Setelah 7 jam kita stay di rig itu atau di crane bars namanya di kapal itu. Ya udah selama mau kurang lebih 2 minggu sampai 28 hari. Itu kita ya udah stay di situ aja gitu, dan pekerjaannya adalah berkaitan dengan operasional pengeboran gitu dan maintenance-nya. Oh, oke. Berarti bukan yang kayak ke mencari One Piece gitu kan? Bukan. Oh berarti Pirates ya. Iya. Berarti ini ya berhenti ya kapalnya ketua ya. Berhenti. Rawan premanisme ya berarti ya. Biasanya kan apa ini
datang untuk malak, jatah, besoknya kan kapalnya berhenti. Nah, di situ kenapa ketua di-hire? Ya, saya dipekerjakan untuk keamanan. Iya, betul. Sampai di laut pun dijagain ya. Bener. Branding lagi. Nah, kembali. Kacau. Kembali lagi kembali lagi soal tadi pertanyaan terkait dengan pengalaman-pengalaman pekerjaan yang aku lewati selain di keaktorannya. Memang fungsinya itu adalah kaitannya dengan observasi pasti gitu. Selain ada fungsi-fungsi lain ya, fungsi finansial pasti ya, tapi juga fungsi untuk kita mengobservasi karakter seorang aktor itu memang harus sangat punya banyak sekali referensi-referensi. Justru ketika kita syuting itu adalah proses kita berrekreasi, liburan saja. Nah, sehari-hari itu adalah proses kerja kita karena sehari-hari ketika kita nongkrong, ketika aku kemudian mencoba masuk di pasar tradisional, duduk di sudut ngopi, kelihatannya nyantai itu. Sebenarnya observasi kita disitulah pekerjaan aktor yang sebenarnya menurutku ya. Artinya kemudian bagaimana sih terjadinya proses jual beli, tawar menawar. Ada seorang kakek atau nenek yang membawa beban berat, kemudian kita bisa merasakan oh segitu ya, oh ekspresinya segitu dan ya kurang lebih seperti itu. Jadi proses itu adalah bagian salah satunya memang bagian observasi untuk kebutuhan. Malah kerjanya di sana ya. Termasuk saat ini juga ya berarti ketua ya. Oh iya. Melihat apa switchernya atau apa gitu kan, pakai headphone-nya. Betul. Kondisi seperti ini aku belajar salah satunya nih di keaktoran itu kan belajar banyak banget ya. Ada psikologi yang kita pelajari, ada secara gestur gitu, ada banyak hal yang kita pelajari termasuk ketika aku berbicara kemudian aku melihat dirimu gestur mendengarkan yang excited itu seperti apa sih, yang fokus itu seperti apa, sehingga itu banyak sekali bisa kita manfaatkan pada saat kita berproses dalam produksi film atau dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ngobrol gini, kalau di film kemudian aku tahu, siapa tahu aku mendapat peran adalah kamu jadi sahabatnya si A yang jadi pendengar yang baik ya. Jadi pendengar yang baik fokus ketika ada teman yang mendengarkan kemudian aku mendengarkan. Oh jadi seperti itu ya. Cara dengarnya gimana gitu ya. Ada yang beberapa kan kemudian secara gestur orang ngomong di sana tapi dia berhadap ke sini terus kemudian dia oh iya mas ya oke. Jadi kurang excited, kurang menghargai karena topiknya mungkin dia tidak suka. Dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ketemu orang baru dan ngobrol, jadinya kita tahu nih ketika kita ngobrol tentang pekerjaan. Mas gimana kerjaannya sekarang gimana? Terus lagi apa? Sibuk apa? Kemudian dia menjawabnya dengan kurang bersemangat. Kita akan lihat dari gesturnya, dari raut mimiknya. Sehingga kayaknya kemudian kita berpikir kayaknya dia tidak tertarik ketika kita ngobrolin soal pekerjaannya. Coba aku ganti nih, aku switch hobi. Kita bisa lihat nih, mulai dari sepatunya fans nih. Kemudian mungkin anak skate atau apa nih, secara fashion atau anak apa. Kemudian dari fashionnya kita bisa lihat terus kita bahas atau sport nih tahu bola nih mas jadi ini gimana oh ya mulai excited ini berarti dia mulai dari situ. Kalau enggak kita ganti lagi switch, kita ganti ke topik lainnya, keluarga mungkin, topik ekonomi dan sebagainya yang mungkin dia tertarik di situ. Nah itu yang fungsi secara sosialnya. Nah kalau sepatunya pinjem, nah itu kan kita bisa ngomongin soal bisnis, berarti kan dia kekurangan uang kan. Benar. Karena pinjem terus gitu ya. Berarti dialihkan bicara ke kayak ini ada kerjaan nih di sini tanggal segini sibuk nggak gitu kan. Betul. Ini tapi proyek kecil loh. Wah. Di sini tidak akan pernah ada proyek besar. Proyek besar tidak akan pernah ada. Budgetnya kecil terus. Yang besar tuh yang nanti next bakal besar kok proyeknya. Next aja terus. Nggak next yang besar tapi yang besar kita nggak diajak. Oke. Kalau buat semuanya. Nah tadi kaitannya soal observasi ketua. Nah terus apa yang ini ya ketua? Kalau misalnya pekerjaannya orang-orang yang kayak Joe Taslim misalnya kayak gitu itu. Ini berani motong mau bicara ketua nih. HP siapa itu Maaf ketua ampun. Iya kayak Joe Taslim terus coba apa? Lihat HP-nya coba. Yang ini aja ketua langsung ya. Selep. Bisa lempar. Idul Adha kita. Gimana? Katanya dalam observasi. Misalnya kayak Tesi, kayak maksudnya dia itu tidak menjadi karakter lain. Jadi misalnya apa ya? Karakter banci misalnya gitu. Misalnya pernah nggak
Kalau aku sih ini ya ketua, pernah itu dicari karakter banci gitu. Ya. Terus nggak lolos, yang terpilih memang benar-benar banci gitu loh. Bukan benar-benar banci sih. Ya, emang dia bawaannya lebih, gitu ya? kesehariannya lebih Ya, setengah mateng gitu. Enggak, apa ini maksudnya nyindir saya? Iya, soalnya kan kaitannya ketua kan pernah cerita itu dulu. Iya, terjadi. Iya, artinya tadi seorang aktor dia harus punya banyak referensi, punya banyak skill gitu, berwawasan terbuka dan peka gitu, sensitif dalam konteks positif. Nah, kalau ngomongin soal observasi dan skill itu akan menjadi satu kesatuan buatku. Makanya kita harus selalu mengupgrade skill. Aktor itu kadang kan maksudnya, dan tidak boleh berbohong ketika kamu bisa nggak naik motor trail atau naik motor VW kombi yang kemudian secara persneleng dia itu harus ditekan dan ke belakang kebalikannya dan sebagainya, mobil Jerman dan mobil, atau naik eskavator gitu yang menggunakan teknik tersendiri. Nah, kalau tidak bisa, katakan tidak bisa gitu, karena itu akan menjadi buah simalakama buat kita juga gitu. Ada accident situasi di lokasi pada saat take, itu akan menjadi kerugian untuk semuanya karena kolektif kan. Terus kemudian kemampuan kita, jadi kayak aku, Mas bisa nari? Bisa, tapi basic gitu. Nanti tinggal kita dalami sesuai dengan konteksnya, ini mau tari apa. Kemudian, Mas bisa pantomim nggak gitu? Oh bisa Mas. Bisa, Mas bisa ini bela diri nggak? Gitu. Kita pernah melakukan proses itu, sehingga nanti pada saat kebutuhannya tinggal kebutuhan koreo yang menyesuaikan dengan kebutuhan kamera gitu, supaya terlihat real seperti apa, pukulannya, tangkisannya seperti apa. Yang tadi kalau ngomongin soal Joy Taslim mungkin, atau aktor-aktor bela diri lainnya gitu, Iko Uwais. Nah, kalau transpuan atau transgender, banci gitu sebut saja. Aku pernah dulu sering sempat sering dapat peran itu karena menurut mereka, wah ini Agi aja nih, dia lebih ini, si Steve ini lebih banci dari banci nih gitu. Lebih banci dari banci. Gimana tuh abis itu ngomongnya? Nah, kaitannya dengan itu. Nah, jangan terusin ya. Teman-teman yang punya kecenderungan dia lebih feminim atau kemudian bergeser ke transpuan dan transgender itu memang kemudian lebih lebay daripada perempuan. Artinya contoh ketika dia merokok, perempuan banyak juga yang merokok kan gitu. Ketika merokok ya dia merokok aja biasa gitu. Tapi kemudian kalau teman-teman, kemudian cara megangnya, kemudian cara dia mengetuk abunya gitu, kemudian dia cara mengusapnya, kemudian cara mengibaskan rambutnya. Perempuan kan nggak gitu-gitu juga gitu. Atau ketika duduk, kemudian dari duduk perempuan itu nggak gini juga kan, pantatnya dulu, gitu kan, sebagainya. Artinya ada gerakan-gerakan secara gestur yang sebenarnya lebih gitu, lebih. Terus kemudian aku juga pernah observasi kemudian, dan secara psikologis juga perlu kita gali, karena ternyata dari beberapa observasi yang kulakukan itu banyak faktor-faktor penyebabnya gitu. Ada yang karena memang merasa terlahir di tubuh yang salah. Aku ini perempuan, tapi aku lahirnya di cowok nih badanku secara fisik. Ada yang karena kemudian pola asuh yang salah gitu. Orang tuanya pengen punya anak cewek tapi lahirnya cowok, akhirnya dikasihlah baju cewek, diikat rambutnya, dipanjangin, dibedakin, dikasih mainan boneka dan sebagainya. Itu yang akan kemudian membentuk ke depannya kan. Ada juga yang karena latah gitu, lingkungannya gitu semua, maka terus kemudian ikut-ikutan gitu karena tren dan sebagainya. Karena hampir sama kayak latah yang sebenarnya itu kan juga kayak penyakit ya, kayak virus gitu. Kita terus di drill lingkungannya seperti itu, akhirnya kemudian jadi terbawa. Begitu pula dengan konsep seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal keaktoran, memang iya, itu kan berarti kan nggak acting kan? Sekarang bisa disebut acting juga gitu. Sekarang ini pergeserannya adalah ngomongin soal nilai jual, exposure gitu. Yang kadang seringkali teman-teman di daerah gitu, di Jogja dan sekitarnya gitu, atau di daerah-daerah lain yang bukan di pusat industrinya, itu memang kalah dengan konteks yang ngomongin soal pasar, ngomongin soal nilai jual gitu. Jadi ketika waktu aku pernah kemudian lo nggak izin dulu. Nen one. Nanti akhirnya aja ketua jadi bos. Enggak, jadi saya nggak ngerokok orang yang tadi cuma saya cuma lihat aja gitu. Gak sih tau nyumet cok. Si luar gue.
Ya Allah ketua. Jadi aku pernah kemudian di satu PH nasional yang udah cukup besar gitu ya. Kemudian aku casting gitu, formalitas, si director cocok nih. Oke, bagus. Oke, terus buat opsi aku disandingkan dengan seorang selebgram yang memang laki-laki juga dan dia lebih feminim kesehariannya memang seperti itu gitu. Kemudian untuk satu judul film dan aku jadi supporting talentnya, si director ini udah oke gitu. Oke sip nih ya kamu aja yang main gitu karena udah dengan ketua. Ya, beberapa kali produksi ternyata dari pihak eksekutif produser itu pengennya yang selebgramnya gitu. Nah, aku agak kurang sreknya dalam konteks keaktorannya gitu. Kalau dia memerankan karakter laki-laki melambai atau feminim itu, ya dia nggak butuh kemampuan skill acting karena dia hari-hariannya seperti itu gitu, bukan sebuah tantangan untuk dia untuk mengobservasi karakter yang baru yang akan dia mainkan. Tapi kalau kemudian ngomongin soal pasar, ini ngomongin soal industri jualan, ya wes berarti gitu. Aku ya udahlah gitu. Gimana lagi ngomongin soal walaupun sebenarnya itu tidak menjamin ya. Kemudian banyak selebgram, seleb TikTok atau yang lagi viral-viral gitu, kemudian dimainkan dengan kemampuan skill yang apa adanya, standar. Ya akhirnya jadi tidak bagus gitu. Secara permainan, ensemble-nya dengan pemain-pemain yang lain menjadi kurang klop gitu, secara chemistry, secara feel gitu, secara karakter nggak keluar. Ya udah itu jadi pilihan konsekuensi resiko mereka gitu, tapi mereka lebih mementingkan soal gambling untuk jualannya. Nah, begitu. Intinya kalah follower. Tapi kan ketua udah verified juga. Benar. Ya itu adalah dalam rangka untuk memancing gitu, memancing para investor gitu, para sutradara atau para produser yang kemudian kalau itu menjadi salah satu tolak ukurnya begitu. Udah centang biru nih, ini udah verified nih dan sebagainya gitu. Walaupun langganan ya kan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri untuk berpikir bulan depan kayaknya harus ngeluarin budget buat itu lagi nih perpanjang gitu kan. Lumayan ya ketua ya, udah kayak bayar kuota ya, paketan internet. Itu yang subscribe. Ya produser ya, ini Steve Gumilar verified. Ini ada produser Visinema ini ya. Siapa tahu bisa dibikinin acara ya mungkin ya. Bikin program lah. Ya, tolonglah. Setelah ini langsung syuting beda program aja. Oke, langsung ya. Hostnya nggak ada. Ada proses transisi itu nggak? Dari ada terus nggak adanya mau digimanain? Nggak ada, langsung dipakai. Masa jangan. Ini difungsikan aja nggak apa-apa ini. Saya bisa pulang sendiri aja nggak apa-apa. Itu begitu. Jadi kalau soal karakter-karakter yang memang sudah bawaan ya gitu. Memang dia spesialis seorang atlet bela diri gitu. Nah, ya sama kan di Jason Statham juga dia seorang atlet renang gitu, atlet judo gitu. Yang kemudian akhirnya ke situ. Slot. Wah, judi, Pak. Oh, judi. Iya, salah. Nah, ini pelesetan terus dari tadi. Nggak aman juga ya. Nggak aman juga. Nah, jadi akhirnya ya dia memang kecenderungannya film-film yang berkaitan dengan action gitu kan, dengan itu karena menonjolkan kemampuan basicnya dia gitu. Secara drama kita kasih tapi mereka kasih tapi tipis-tipis gitu kan, lebih ke situ pasti gitu. Itu bisa disamakan nggak ketua, misalnya ada skill bela diri atau judo dan lain-lain itu, makanya sering main film action. Nah yang teman-teman feminis, sorry. Feminis? Emang kenapa ya teman-teman feminis? Enggak, teman-teman salah, mereka nggak boleh bela diri. Bukan, maksudnya bisa disamakan nggak? Bahaya banget ini. Bukan, maksudnya teman-teman feminim ya, nanti diedit ya. Teman-teman feminim itu kan dia juga punya skill berarti ketua kan? Bisa disamakan nggak sama skill bela diri? Maksudnya berbeda kan, lah pasti. Misalnya aku punya skill bela diri nih, terus aku jadi main di film action. Nah, terus aku punya skill feminim. Feminim. Iya. Itu kan juga observasi loh ketua atau bukan ya?
Ya semuanya basically karena kebiasaan, sesuatu yang dilakukan terus-menerus gitu kan. Akhirnya kemudian menjadi habit, menjadi gimmick yang selalu dia lakukan secara responsif. Berlatih kan berarti? Iya gitu, tapi kan kemudian bela diri dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kan nggak perlu kita kan nggak gitu juga. Kan orang binaraga terus kemudian tanya, Mas itu kamar mandi di mana? Di sana. Kamar mandi ke sana, belok kiri. Kan nggak gitu juga coy. Itu. Artinya ada pemanfaatan sesuai teman-teman yang kecenderungan. Saya tidak menyalahkan gitu. Artinya itu adalah pilihan. Kembali lagi soal pilihan. Tapi teman-teman yang lebih cenderung feminim, cowok yang cenderungan feminim itu kan kemudian dia agak lebih lembut, lebih gemulai, dan itu menjadi pilihan dia. Dia merasa lebih nyaman, lebih diakui mungkin dan sebagainya, banyak faktornya, sehingga ya udah menjadi pilihan. Tapi itu kan selalu dia lakukan dalam konteks keseharian ya gitu. Beda dengan yang dia atlet apa gitu, atlet lukis gitu ya, kemudian dia ngobrol kan nggak gitu mas. Dalam melukis ya kan, dia ada melukisnya juga gitu. Berarti itu jadi ini ya, maksudnya akhirnya kan setiap aktor ini kan pasti punya background masing-masing nih, yang entah sengaja atau tidak mereka dapatkan dalam kehidupan mereka secara berlatih ataupun enggak ya, tapi itu jadi set skill aja kan berarti. Iya betul. Maksudnya betul. pada akhirnya ketika pun aktor yang memang dia ada kecenderungan lebih feminim, terus dia tiba-tiba harus memainkan karakter yang macho banget pun, akhirnya dia kan harus punya bekal itu juga betul. Ya untuk observasi, untuk bisa kesana juga kan. Itulah gitu pentingnya seorang aktor itu harus peka dan sensitif di situ. Konteksnya adalah peka dan sensitif terhadap lawan main atau kawan mainnya. Sensitif terhadap atau kepekaan terhadap hand property yang ada di sekitar dia. Bagaimana kemudian di sini ada korek nih yang bisa kemudian ambil tanya, Mas, jadi gimana? Ada situasi, ada sesuatu yang dia mainkan sebagai bisnis actingnya. Kemudian ada hand property yang lain yang dia bisa manfaatkan, kayak kemudian pipa rokok ini tidak melulu kemudian menjadi pipa rokok gitu, bisa menjadi pointer kan. Tapi yang di sana kamu melihat itu jadi alat tunjuk gitu kan, situasi itu ya. Jadi kepekaan-kepekaan itu yang kemudian kita manfaatkan pada saat kita konteks bermain gitu kan. Ketika sehari-hari kan enggak, kehidupan kita adalah selalu acting gitu. Kita punya kehidupan pribadi yang harus kita jaga juga. Nah, cuman kebutuhan karakter yang dimintakan oleh director, kita bisa mengikuti, bisa menyesuaikan gitu. Situ. Tapi dalam berakting ini ada nggak sih Bang, kayak spesialisasinya gitu yang terbrand kepada orang aktor-aktor, atau misalkan kayak ketua nih dia spesialis banci misalkan, atau siapa spesialis karakter yang kayak gimana, karakter pejabat kayak gitu tuh kan kadang menurutku ya kadang terbranding aja gitu. Kayak misalkan aku ngelihat belakangan ini misalkan Lukman Sardi selalu jadi pejabat misalkan gitu, padahal ada orang tua lain yang looknya juga mirip gitu kan. Nah itu tuh menjadi hal yang jadi pertimbangan aktor-aktor juga nggak dalam dia berakting, agar tidak dilabeli mungkin, atau malah justru agar dilabeli sebagai itu jadi spesialisasi dia? Kalau menurutku secara pribadi itu menjadi kompleks ya. Karena branding itu menjadi penting. Katakanlah aku kemudian cocoknya jadi apa nih? Biasanya langganannya bermain jadi apa nih, karakter apa? Jadi premanisme mamanya itu, jadi perampok, jadi apa, pembunuh dan sebagainya. Yang lalu-lalu dari beberapa karirku di awal itu aku banyak sekali mendapatkan peran preman, protagonis. Nah, protagonis itu banyak kan. Gitu, protagonis. Nah, tapi kemudian aku pengen, ketika aku mau coba menawarkan, aku bisa kok gitu bermain. Tapi looksmu tuh nggak dapat mas, kamu tetap komikal nih, tetap komedi nih, tetap drama banget nih mukanya dan sebagainya. Maka aku kemudian memanjangkan rambut, kemudian aku menindik telingaku, kemudian aku menumbuhkan kumisku gitu. Biar semakin memperkuat. Karena masih sangat kuat sekali pandangan itu secara visual kan gitu, secara physically gitu. Asumsinya seorang preman, seorang mafia itu orang yang tegap, gagah dan sebagainya. Kemudian ada aksen-aksen gelang, ada rambutnya panjang, bertindih, bertato dan sebagainya. Itu kan masih ya. Maka kita menyesuaikan itu, walaupun kalau di
kiblatnya di Hollywood, kemudian itu sangat bisa dibuat gitu kan. Iya. Dengan segala make up karakternya gitu. Nah, itu yang kemudian belum kita punyai di Indonesia gitu untuk membangun itu. Tapi penting menurutku untuk kemudian membranding siapa kita sebenarnya secara karakter yang paling masuk. Cuman yang perlu didasari bahwa kita tuh ya sebagai aktor tuh sangat fleksibel gitu. Kebetulan aku Nasrani kan, aku Nasrani. Artinya kalau kemudian aktor tuh agamanya 5 agama gitu. Ya kita suruh acting sholat, suruh acting di wihara dan sebagainya gitu di gereja, ya udah kita ikuti pada saat itu agama kita itu gitu. Kita baca literasinya, kita belajar dari teman-teman yang punya agama itu gitu, supaya tidak salah gitu. Ya jadi harus sangat-sangat fleksibel gitu. Tapi pemahaman itu juga harus dimiliki oleh director atau produser yang lain segala macam untuk ngerti kalau aktor nih bisa bervariasi juga, tidak melulu pada looknya doang gitu ya berarti. Maka pentingnya director itu kemudian sangat aktif berkomunikasi dengan para pemainnya di situ gitu. Pada saat reading, pada saat pendalaman karakter, pada saat di set gitu di lokasi, itu selalu ada hal-hal yang kemudian memang sudah kita sepakati gitu. Tapi kemudian ada choice tawaran dari aktor sendiri, mungkin punya pemahaman yang lain yang mungkin belum terfikirkan oleh director gitu, tawaran itu. Kelihatannya kan lebih bagus gini deh Pak gitu, atau Bu atau Mbak dengan seperti ini. Ya coba gitu. Oh iya benar juga ya, bagus nih. Gitu. Artinya ada hal-hal itu. Bentuk kolaboratifnya di situ ya. Di situ pemahaman itu. Gitu. Kalau misalkan pinjam korek buat nyalain rokok dulu boleh? Boleh. Maaf ini lagi bulan Ramadan, jadi wajar ada ambien suara. Oh iya, Kambingnya masih soalnya. Bener, ini kan habis Isya ya. Ini tahajud ceritanya. Mau sahur kan? Tengah malam, bener. Mau sahur, bener. Iya, malam kan soalnya, bener. Kita kan menyesuaikan aja ya. Iya, benar. Tapi secara audio, secara vokal masih aman ya, Mas ya? Aman. Oke. Biar dapat ya, ini suasana Ramadannya biar biar dapat, benar. Suasana menjelang sahurnya kan. Sahur. Nah, terus dengan adanya berbagai macam cara yang dilakukan oleh aktor dalam memenuhi permintaan dari acting ini sendiri, dari karakter ini sendiri, itu sebenarnya aku sering banget melihat akhirnya tuh ada pembanding dari aktor yang bergerak di jalur mana dan aktor yang bergerak di jalur mana. Mungkin perkembangannya beda-beda ya. Ada mungkin aktor yang muncul karena dia sering nge-live Instagram terus tiba-tiba jadi geser ke aktor misalkan gitu, atau dia review memang sosis, terus habis itu nelpon rumah sakit gitu kan, tiba-tiba ambulan, yang terus, keringetan semua itu kan terus tiba-tiba jadi aktor gitu. Nah, dan salah satunya itu yang aku sering dengar juga gini Bang, kayak aktor teater nih misalkan, dia memang berangkatnya dari teater, dari pertunjukan. Ketika masuk ke film nih dibilang kayak mungkin bahasanya kayak gerak besar kali ya, terlalu teatrikal gitu. Nah, itu tuh memang faktanya itu sebenarnya gimana sih? Apakah memang itu karena si aktornya yang belum beradaptasi dengan filmnya atau medianya ya? Atau memang itu sebenarnya sah-sah aja gitu. Tapi ketua ini teater, basicnya ada teater nggak? Nah, tadi aku mau menjelaskan bahwa oh ya boleh. Aku berangkat dari kemampuan yang aku latih secara pribadi, otodidak. Jadi aku mendalami itu dari banyak membaca buku-buku teater atau keilmuan-keilmuan dalam konteks keaktoran, kemudian mengikuti forum-forum diskusi keaktoran atau workshop-workshop keaktoran, kemudian banyak melihat atau menonton film-film untuk melihat bagaimana kemudian acting itu berkembang di visual kan dalam sebuah film gitu. Nah, itu yang kemudian aku pelajari ya secara basically. Jadi basicku bukan berangkat dari keilmuan teater gitu, tapi aku menyaring dari semua. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjawab banyak yang tiba-tiba dari orang yang kemudian viral gitu ya, upload sesuatu di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Sebenarnya itu sah-sah aja gitu, sah-sah aja. Siapapun bisa menjadi aktor, asalkan dia mau
elevate skillnya gitu, untuk menaikkan atau meningkatkan skillnya. Ketika dia harus bertanggung jawab pada pilihannya, walaupun sebenarnya kemudian situasi yang membuat dia kemudian masuk ke situ karena kamu viral, kemudian oke, dapat tawaran, tapi dia mau bertanggung jawab nggak ketika mendapat tawaran itu? Ketika dia okein itu ya. Tidak hanya menjual popularitas dia saja gitu, tapi harus menjual kemampuan dia dalam bermain. Sehingga orang yang melihat tidak sekedar hiburan, tapi juga sesuatu tuntunan yang bermanfaat buat teman-teman yang lain ya, gitu, yang menyaksikan. Itu yang kemudian aku bilang sah-sah saja, siapa saja bisa jadi aktor gitu, asal dia mau terus meningkatkan kemampuan skillnya, keilmuannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi ada berangkatnya dari mana nih, basicnya teater gitu, mungkin dari SMA-nya gitu, sudah ikut SMA jurusan teater, kemudian ikut aktivitas-aktivitas teater gitu, masuk di teater tertentu gitu juga, kemudian kuliahnya juga jurusannya teater kemudian. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah, dan justru malah menurutku bagus sebenarnya, karena mother of act-nya adalah teater gitu. Untuk acting adalah dari teater gitu, muaranya gitu. Kemudian kalau pemanfaatannya itu bergeser dari, atau bagaimana kemudian tempatnya dia menampilkannya itu dari panggung kemudian bergeser ke layar gitu, ya berarti pribadinya secara personal harus menyesuaikan itu gitu. Maka banyak kok literasi, banyak kok teman-teman yang juga berangkat dari teater, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, kemudian terjun ke film gitu. Dan semuanya sudah kemudian kita harus peka tadi aku bilang, oh yang biasanya di panggung itu mic-nya gantung gitu, atau tanpa mic bahkan gitu. Dan pemahamannya dari penonton terdepan sampai yang terbelakang, dia harus paham kenapa kemudian gerakannya harus grand gitu, harus besar. Kamu mau kemana? Pergi kamu dan sebagainya. Gerakan itu tidak perlu, karena di sini ada teknologi yang bermain kan gitu. Ada kamera yang kemudian bisa zoom out, zoom in gitu, track dan sebagainya, follow dan sebagainya. Mic juga ada untuk mengambil ambience, ada boom mic, kemudian ada clip on gitu. Nah, hal-hal itu yang kemudian kita manfaatkan. Bahkan secara make up juga gitu. Maka kalau di teater make upnya kan gitu ya, secara karakter, oh dia seorang karakter yang tegas, marah, maka ya harus ada garis-garis wajah yang jelas gitu, secara make up dia betul. Makanya kalau di film ya akhirnya ya natural aja gitu. Kemudian secara pergerakan juga tidak melulu harus selalu ada gerakan-gerakan gitu. Ada rokok harus gini dulu biar kelihatan rokok. Karena dituntut untuk penonton yang paling belakang misalnya di panggung. Iya kan, harus sampai itu. Penonton Pesannya paling belakang tersampaikan. Sementara di film dibantu oleh teknologi yang sangat maju sekali gitu. Ya tadi ada clip on, ada boom, ada mic, ada nanti belum ada proses editing juga di post pro-nya yang itu bisa sangat dibantu, di-cut, dipotong dan sebagainya. Itu yang kemudian membedakan. Tapi menjadi penting teman-teman aktor harus memahami induknya keilmuan itu gitu dari teater gitu, tentang bagaimana kemudian olah rasa gitu, olah fisiknya, olahraganya, dan karakter, olah suara, dan itu yang kemudian membantu dia ketika nanti masuk ke industri di film gitu. Di situ sih yang membedakan. Aku penasaran sih Bang, bisnis acting itu apa sih sebenarnya? Ya, bisnis acting kan sebenarnya itu kan kita ngambilnya dari Hollywood ya gitu. Ketika memanfaatkan hal-hal kecil gitu untuk menguatkan situasional gitu. Banyak situasinya. Contoh umpamanya nih, kita berada di ruang interogasi. Di ruang interogasi ada satu meja kosong, kemudian ada rokok dan ada korek. Ya, jadi koreknya korek biasa gitu. Korek biasa. Top gitu lampunya. Kemudian redup. Untuk apa sih yang mau diambil secara psikologis, secara feel, secara rasa dalam konteks interogasi itu? Pasti kan ada sesuatu ketegangan pertanyaan, ada tentang mau mengulik satu informasi baru tentang pembunuhan, entah tentang penculikan atau tentang kartel narkoba dan sebagainya, yang kemudian bisa kita gunakan ketika ada korek, ya kita bisa gunakan. Ada suara yang timbul, ada satu ketukan yang timbul, kemudian ada cahaya yang dihasilkan juga gitu di area kita gitu. Nah, ini juga akan membantu secara visual, itu secara visual bisa terbantu, secara ketegangan waktu bisa, atau
ada gelas yang kemudian tidak harus diangkat, dia putar-putarkan. Muter-muter aja. Nah, kemudian ada pipa ini yang kemudian dia bisa. Jadi kamu udah berapa lama melakukan bisnis ini? Nggak gini juga kan gitu. Nah, jadi tidak perlu yang terlalu. Nggak perlu ya. Gitu. Nah, Biar nggak hujan. jadi hal Nggak hujan. Oh iya. Jadi hal-hal kecil gitu, hal-hal kecil yang itu bisa membuat situasi itu semakin. Tapi juga harus peka ya, harus tepat gitu, tepat guna. Kalau enggak jadi lebay gitu. Artinya nggak perlu melakukan itu. Oh, jadi ada hal-hal yang kemudian memainkan rokoknya, bagaimana cara menghisap rokoknya gitu, bagaimana cara menghembuskan asap rokoknya. Asap rokok dihembuskan ke atas itu artinya apa, ke bawah apa, ke samping apa, bagaimana kita megangnya gitu. Ada yang dimegang begini, ada yang dijepit dan sebagainya. Itu juga bagian dari bisnis acting gitu, kecil-kecil yang bisa kita lakukan. Gerakan-gerakan kecil lah gitu, yang kemudian ada satu gerakan kita sekali, ada gimmick itu untuk apa sebenarnya gitu. Terus kita cari motivasi ke belakangnya, mungkin dia dulu pernah tak pukul dari belakang, kemudian ada retak gitu. Kadang ada retakan di belakang si aktor ini sebelumnya. Sarafnya kena ya gitu. Jadi dia ada satu gimmick tertentu. Ya kita sebagai aktor membedah karakternya kan juga sampai situ gitu. Berarti itu hal kecil yang akhirnya juga menguatkan tidak hanya karakter itu tapi juga situasi, termasuk tensinya di situ juga. Betul. Ya. Gitu. Oke. Nah, pengetahuan ini tuh berarti penting tuh diketahui oleh aktor mau dari manapun dia jalurnya ya kan? Penting. Ya tadi maksudnya akhirnya mau gimana pun jalurnya, dia tetap ketika diminta untuk menjadi aktor atau bermain di sebuah film atau teater, dia harus belajar dulu itu ilmu mother of act-nya tadi kan. Dan kebanyakan keilmuan itu tidak kita dapatkan di sekolah atau di universitas gitu, di kampus, di kelas gitu. Yang kita dapatkan ya dari luar. Kayak kemudian gimmick seorang pengayuh becak gitu. Yang kita lihat. Kemudian aku duduk di Malioboro, ada becak yang konvensional tuh, bukan becak motor gitu. Kemudian kalau dirimu tanya kemudian on the spot, Mas bisa naik becak gitu? Oh bisa. Tapi kan feel-nya akan berbeda dengan seorang pembecak asli gitu. Kemudian bagaimana dia, kalau naik jalannya seberapa, kalau jalannya landai seberapa, tekanannya seberapa ketika dia ngayuh. Kemudian kalau dibedah lagi karakter di dalamnya, dia latar belakang pendidikannya apa ya, sehingga bagaimana dia berkomunikasi akan terlihat dengan customernya. Kemudian, dia bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang template, bahasa Inggris yang ngomongin soal What's uang, your name? Ya kan, soal where you come from, soal duit dari sana ke sana tuh sekian gitu. Terus kemudian tempat oleh-oleh terdekat tuh ini gitu dengan bahasa Inggris. Ya sebatas itu kan gitu. Karena itu dilakukan untuk menunjang pekerjaan dia. Kemudian seberapa sih dia ketika menyeka keringatnya, bagaimana dia berinteraksi dengan customernya, seberapa sih gitu. Itu akan menunjukkan ya tadi kalau ngomong jadi kesannya jadi natural, nggak dibuat-buat gitu loh. Makanya pengamatan itu menjadi penting, seberapa sih gitu. Kita ngelihat orang jual asongan, orang mengayuh becak, sekian ya, tekanannya sekian, pertanyaannya sekian, bagaimana meresponnya sampai akhirnya bisa ke bedah, dia dari latar belakang pendidikan lulusan apa gitu dan sebagainya. Situ sih. Nah, aku sering melihat nih juga. Ini cemiu, correct me if I'm wrong. Ya. Kalau wrong sih. Wah, belum ya. Belum. Oke. Urung sih, selep. Langsung selep. Kalau sering banget misalkan teman-teman pas produksi itu tuh kayak ada omongan jangan gitu ke aktor, ntar dia nggak mood gitu kan, atau aktor harus jaga mood gitu. Iya, kenapa harus aktor doang? Kan semua lain juga harus dijaga moodnya, semua manusia gitu. Jidat gini tuh nggak boleh, harus naik cerah. Padahal aktor itu yang mungkin di Ketua juga sering ya, dari sebelum syuting sampai syuting itu udah nggak mood sebenarnya ya. Iya, karena cuma dikasih tahu tanggal ya Ketua ya, nggak dikasih tahu dapat berapa kadang. Iya. Curcol. Oke. Iya kan ya Ketua, mood. Tadi kalau ngomongin soal mood. Iya. Siapa yang mau di mood? Ini disuruh diem maksudnya ya. Yang permen. Di mute ya. Ngomongin soal mood. Suasana hati gitu. Nah tadi benar bahwa
udah nggak mood dari awal. bahwa itu menjadi penting untuk semua, untuk membangun ambience sebuah produksi yang menyenangkan kan gitu, baik teman-teman kru teknis, teman-teman penyutradaraan dan sebagainya, untuk menjaga itu, bahkan pemain menjaga mood produksi menjadi baik dan menyenangkan gitu, karena kita akan berjibaku selama beberapa hari ke depan gitu ya. Nah itu yang kemudian harus dibangun oleh semua kru gitu sebenarnya, tidak terkecuali pemain. Kenapa kemudian yang sering menjadi sorotan adalah pemain? Karena dia yang akan berada di depan layar gitu loh. Sehingga dia menjadi highlightnya ke dia, point interestnya ke dia gitu, point of view-nya ke dia. Sehingga itu menjadi penting untuk permainan dia dalam berkarakter, dalam berakting. Karena mood akan mempengaruhi, nggak usah pemain. Mungkin koki, chef, juru masak juga mungkin akan berbeda gitu. Ada yang kalau lagi moodnya nggak enak, ini sama nih apa ingredientsnya, komposisinya sama, tapi rasanya menjadi beda karena saat itu dia sedang tidak enak gitu. Nah hal-hal itu juga sama terjadi di pemain, maka akan terlihat sebenarnya, terutama yang paling terlihat itu biasanya di mata gitu. Nggak bisa bohong ya ketua. Ya dari mata turun ke hati. Gitu. Apa cah? Ya, itu. Dari mata slup turun ke hati. Ya. Langsung tahu beda, bener. Emang itu yang saya maksud. Emang itu yang dimaksud. Itu ya. Jadi mata itu tidak bisa membohongi. Kemudian permainan kita ketika mood itu menjadi buruk, hafalan kita secara dialog itu juga, timing kita, feel kita merasakan situasi tadi yang kita harusnya bisa merasakan sebagai seorang penjual di pasar gitu, yang kemudian akhirnya jadi hilang apa yang sudah kita terganggu oleh mood itu. Nah maka memang bermacam-macam. Ada yang kemudian yang sombong banget nih si Steve gitu. Di lokasi syuting sok jaim nih, sok gini. Padahal sebenarnya kita jaga itu gitu, menjaga karakter emosi, yang sudah kita bangun gitu. Kadang bahkan sekelas Reza Radian gitu, ada momen di mana dia tidak ingin diganggu gitu, bahkan dia minta satu ruangan khusus untuk dia gitu. Tapi memang ini dia gunakan di waktu-waktu tertentu saja, dia banyak berinteraksi di base camp yang utama yang lain gitu, walaupun dia selalu minta riders satu ruangan gitu untuk dia. Itu mungkin ada. Ya, untuk dia benar-benar betul itu, dia menjaga karakternya yang sudah dibangun untuk menebalkan lagi dan sebagainya gitu. Nah, itu haknya teman-teman pemain untuk melakukan atau meminta itu sebenarnya. Tinggal kita koordinasikan lagi. Karena kita yang kemudian nanti akan menjadi garda terdepannya dalam sebuah film itu, salah satunya adalah pemain di depan gitu, yang terlihat secara visual ya, walaupun semuanya terdukung oleh kolektif teman-teman yang lain gitu, departemen-departemen yang lain. Jadi itu menjadi penting gitu. Pentingnya semua. Berarti itu pentingnya apa ketua? Maksudnya apakah itu dari aktornya sendiri yang menjaga atau juga dari support system di sekitarnya? Nah, harus mutualisme pasti gitu, harus dari semua aspek. Yang pertama pasti harus dari aktornya, harus dari teman-teman pemainnya, yang dia harus sangat bisa mengendalikan moodnya gitu. Nah teman-teman yang lain yang berada di sekitarnya itu juga kemudian harus sadar diri gitu. Tidak kemudian bahasanya adalah sabar-sabarnya, kita pasti punya batas kesabaran gitu bahasanya gitu, walaupun sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya ya. Tapi yang menjadi penting, yang perlu digarisbawahi adalah aktor itu harus sangat bisa memainkan moodnya gitu, sebagai wujud bentuk profesionalitas kerja dia gitu. Even dia punya masalah di rumah jangan dibawa ke lokasi gitu. Dan itu berlaku aku pikir buat semuanya ya, semua jenis profesi semua profesi, jenis pekerjaan apapun gitu. Jangan urusan di rumah dibawa ke kantor dan sebagainya, termasuk apa kabar profesionalitas, termasuk di konteks persyutingan ya. Gitu, ketika kita bermain ya udah lepaskan semua beban-beban pikiran, permasalahan hutang piutang dan lain sebagainya, soal kontrak kerja, soal ketidakjelasan budget dan sebagainya. Tinggalkan dulu lah ya. Tinggalkan dulu gitu, karena nah ini aku juga ada pembahasan yang kemudian sering aku sampaikan ke teman-teman, itu aku rumuskan gitu. Nah tapi aku kemarin sempat main sama Martinolio, aku ngobrolin itu.
ternyata tidak cukup berlaku di dia gitu. Oke, coba aku telaah gitu. Nah, itu salah satunya adalah begini. Teman-teman aktor itu kan berbeda ya sama teman-teman teknis. Contoh nih, ada satu produksi dari eksekutif produser, ada dana, terus ada film, ada cerita, kemudian di breakdown. Si sutradara hire production design dari artistik itu, artistik, kemudian ini aku punya cerita seperti ini, kira-kira kamu breakdown untuk budgetnya berapa nih gitu, setnya. Oke, dia breakdown, terus dia kembalikan. Oke, budgetnya diajukan 100% nih. Kemudian karena budget yang lain-lain, artistik kemudian hanya di ACC 75% atau 50% dari yang diajukan. Terus kemudian departemen lampu atau departemen kamera, breakdown diajukan 100%, turun 75% atau 50%. Teman-teman teknis ini tadi kemudian bisa sangat bernegosiasi bahwa ya kamu jangan minta day for night, night for day, jangan banyak outdoor, banyak di dalam, artistiknya ya jangan minta yang bagus-bagus, kameranya jangan minta yang bagus dan sebagainya, secara gambar dan sebagainya, bahkan secara SDM gitu. Akan bisa dikondisikan kan begitu, artinya sesuai kebutuhan dan sesuai budget yang ada gitu, yang semuanya sudah kemudian disepakati bersama, biar nggak blunder ya. Betul. Yang sebelumnya ya, artinya semuanya sudah disepakati ya. Nah, tapi kalau pemain, aktor, kemudian kamu main ini ya karakter, oke, dapat karakter seperti ini, day shooting dapat sekian day, kemudian sekian scene di breakdown. Oke, diajukan budget 100%. Terus kemudian ditawar nih 75% atau 50% atau bahkan 25%. Atau bahkan tidak tahu. Nah, dari situ kemudian apakah kemudian seorang aktor bermain harus 25% atau 50% saja? Itu juga ya. Kemudian kalau aku kemudian bermain 75% saja atau 50% saja, yang nonton banyak loh gitu. Maksudnya nanti penonton umum, penikmat itu maupun pengamat gitu, atau bahkan sutradara-sutradara lain itu juga menyaksikan gitu. Ternyata mainnya si Steve jelek juga ya, males nggak mau aku besok kalau main film ngajak dia gitu karena mainnya jelek. Padahal di balik itu budgetnya kecil kan, tidak sesuai dengan apa yang kita kemudian tidak sesuai dengan effort yang harus, oh ini karakternya harus seperti ini, aku maka harus observasi. Beda kalau di negara-negara maju perfilmannya, 1 tahun sebelumnya sudah disiapkan, sudah diberikan acting coach, personal acting coach gitu, sudah dibiayai untuk proses workshopnya, proses observasinya, semua sudah dibiayai, sudah ada bayaran per bulannya sebelum hari hanya begitu. Nggak cuma hitungan waktu syutingnya ya. Jadi ada banyak hal kayak Mas Lukman Sardi waktu main di Sang Pencerah gitu. Beliau mencari banyak referensinya Ahmad Dahlan pada waktu itu di beberapa narasumber dan juga buku-buku yang dia cari. Di Indonesia udah jarang nih sumbernya, dia harus pergi ke Belanda gitu, ke perpustakaan di Belanda untuk membaca sejarahnya gitu, karena kebanyakan sejarah-sejarah kita sudah diambil ya gitu oleh negara-negara yang lain. Nah, jadi harus dan itu menggunakan dana pribadinya gitu, dana pribadinya untuk mengobservasi, untuk mencari gitu. Nah, kembali lagi kan itu adalah effort skillnya pemain untuk dia bermain bagus gitu, untuk karakter yang dibangun. Nah, kembali lagi soal itu tadi soal apakah kemudian kita harus mengurangi kualitas permainan kita gitu, nggak bisa dong, berarti kan jadi bumerang buat kita. Nah, kemudian aku ngobrol tadi kembali ke si Leo, ke Martino Leo, bro ini gini aku ngomong gitu kan, cerita seperti ini. Kalau aku sih ya santai aja bro, karena konteksnya banyak kok filmku yang bagus juga gitu. Ketika aku di situ mainnya jelek karena ngomongin soal budget ya gitu, ada film-filmku yang bagus kok gitu. Berarti kan aku masih kuat nih argumentasiku, karena segmentednya atau yang dimaksud dari dia adalah kelasnya beda buat teman-teman yang even aku berproses sudah lama gitu, tapi kan secara exposure gitu masih belum gitu, kita masih belum punya bergening yang kuat. Kalau dia sudah punya bergening yang kuat gitu loh, nah, aku main di sini bagusnya, aku main di sini bagus ya, terserah kalau kamu mau sekian gini. Kalau jelek mainmu di situ bro, ketika ini ya banyak kok film-filmku yang bagus yang lainnya gitu, dan kamu bisa lihat, dan aku main jelek itu karena budgetku tidak sesuai. Tapi kalau kita yang masih baru-baru gitu ya, dalam konteks industri, penghargaan melalui industrinya masih kurang, maka ya udah nggak bisa punya bergening seperti itu kan gitu. Jadi ya cuman
ya kita bisanya berapapun bayarannya kita main maksimal aja gitu. Dan itu sebenarnya ada tanggung jawab profesionalitas kerja kita juga gitu. Lebih ke situ sih yang menjadi dilematisnya kan sebenarnya. Nggak bisa disamain kayak beli tahu bulat gitu ya gitu ya. Aku cuman punya 2.000 nih, ya udah dapat separuh. Misalnya gitu. Ya, iya gitu kan akhirnya ini ngomongin soal skill kan gitu, ngomongin soal skill yang harus kita tampilkan. Yang terlihat ya. Yang terlihat gitu. Ke situ. Tapi kenapa diambil Ketua? Kalau misalnya katakanlah gitu ya, otomatis kan ada dealing nih. Misalnya di underrate gitu. Nah, kenapa kok diambil gitu? Memutuskan untuk diambil? Nah ini kan bisa aja dibilang, ya, ini uang apa ini? Lah, aktingku jelek gitu. Ya ini nggak sesuai budget. Nah terus ya bisa dibalik lagi. Nah, kalau nggak sesuai budget, kenapa kamu ambil? Nah bisa gitu kan gitu kan? Benar. Banyak kasus terjadi situasinya seperti yang disampaikan tadi. Tapi memang itu menjadi kelemahan, gitu. Menjadi kelemahan teman-teman seniman aktor. Kita itu aktor itu kan freelance ya. Kemudian konteks bisnis apapun, jenis pekerjaan apapun, ketika freelance itu kita dituntut untuk punya kemampuan manajemen keuangan yang baik. Untuk suatu saat ketika kita tidak laku lagi dalam tanda kutip, atau pada saat proyek itu tidak mampir di kita, maka ada cadangan-cadangan, ada kemudian bagaimana kita memanfaatkan uang yang pada saat itu ada berlebih bisa kita investasikan. Nah, edukasi-edukasi itu yang sebenarnya perlu kita sampaikan sehingga dia punya bergening, punya idealisme yang dia bisa pertahankan. Contoh kayak Jeffrey Nicole gitu. Pada saat naik-naiknya nih, naik deng. Dia sudah pada taraf gitu walaupun usianya masih muda, tapi kemudian dia dapat tawaran sebuah produksi film jadi peran utama. Dan habis itu dia bisa bertanya, siapa direkturnya? Wah, aku nggak cocok sama direkturnya, nggak usah deh. Even budgetnya 2 kali lipat dari budget standarnya dia. Atau kawan mainku siapa? Aku nggak suka sama si itu, dia nggak asik karangnya gini. Bisa sampai segitu gitu, karena dia sekali main dia bisa bertahan 2 tahun gitu budgetnya dia gitu. Jadi maka kalau kita ngomongin kembali ngomongin soal idealisme, apa bagus idealisme, tapi secara persentase kalau sebenarnya paling enggak sementok-mentoknya itu adalah 60-40 lah, 60-40. 40 idealis, 60 adalah realistis gitu. Nah, kecuali kita memang sudah bisa memenuhi realistis kita gitu secara material. Kita sudah lebih-lebih nih gitu, sehingga kita punya bergening untuk menentukan itu, bergening positionnya kita bahwa bisa melakukan sampai penolakan ya. Aku nggak cocok nih sama ceritanya, aku nggak cocok sama pemainnya, aku nggak cocok sama direkturnya. Bahkan setelah budget kita dinaikkan 2-3 kali lipat, kalau aku memang nggak suka dan aku masih sisa-sisa lebih, ya udah nggak mau gitu. Tapi kalau kembali lagi soal yang tadi kenapa diterima ya karena kebutuhan, lagi-lagi soal butuh gitu. Yang kita tidak punya backupan passive income gitu, side income lain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi akhirnya mau nggak mau, makanya kemudian itu juga bisa jadi pemanfaatan buat orang-orang yang punya kepentingan. Udah dia aja pasti dia mau tuh. Iya sih. Karena dia butuh gitu kan. Karena butuh, karena judul kemarin cairnya lama. Yang mana tuh judulnya toh? Enggak, misalnya. Oh, misalnya. Ya. Oke. Ya. Jadi karir. dia produksi yang itu. Karir. Oke, jadi begitu sih. Ngomongin soal apa namanya, kenapa kok diterima? Ya. Budget itu karena memang secara bergening kita lemah gitu. Teman-teman ini lemah. Maka mari bareng-bareng kita, teman-teman aktor atau siapapun yang bekerja di industri ini harus punya pinter-pinter pengelolaan manajemen keuangan yang baik, termasuk investasi sehingga kita akan memiliki bargaining position yang bagus gitu ketika dalam proses dealingnya nanti. Nggak yang kayak ini budgetnya rendah. Ya, baru mau ngomong gini kan? Ya, saya mau. Langsung. Karena takut gas langsung gitu. Orang sering cuman, Mas Steve, besok syuting ya? Oke, berangkat.
padahal belum tahu. Tahu gitu. Jadi hari ini langsung di calling, hari ini ada jadwal reading ya gitu, padahal sebelumnya nggak ada apa-apa. Kok reading ini film apa, jadi siapa? Ini reading dan besok lusanya syuting. Oke, bagus. Ya, tetap iya. Tetap iya. Walaupun dengan metode surprise ya. Surprise dealing. Itu namanya budget surprise. Kita menyebutnya. Iya. Tapi itu ada list-list yang kayak ini kayak tadi si misalnya Jafri Nicole tadi kan ada nih nggak suka direkturnya misalkan gitu ya misalkan. Tapi ketua ada nggak itu list-list kayak yang direktur ini kurang deh kayaknya. Kalau sementara ini kaitannya untuk karir semua bagus sih. Semua bagus ah. Kebetulan ya. Enggak sih, karena kan nah itu tadi kepekaan, salah satunya kepekaan dari seorang aktor adalah kemudian yaitu ngomongin soal experience dan jam terbang gitu. Soal peka melihat berbagai jenis karakter si director. Nah, jadi ada director yang kemudian dia tipikal yang sangat detail nih gitu. Dia ada yang sangat direct banget gitu. Ada yang improve gitu. Ada yang pengennya improve, ada yang terlalu harus saklek, saklek gitu ya. Kan, textbook banget gitu, text script banget gitu. Ya. Nah, kita bisa mensiasati termasuk kadang tiba-tiba, oke, cut, selain cutnya karena teknis gitu, tapi juga oke, kamu anu ya nanti gini, oke ya, oke. Ini tuh apa maksudnya? Kan? Apa ini aku kurang gede ini maksudnya bajunya ya. Bajunya gerah ya. Atau apa gitu, atau cuman gini, tolong di oh, tahu yang dimaksud, terus konteksnya apa? Berarti harus mikir berputar otak gitu kan. Bahwa konteksnya dari situasi itu benang merahnya kita coba ambil nih gitu. Kita coba rumuskan, kerucutkan dari konteks adegannya, konteks situasinya, kemudian tensinya, itu mungkin apa yang dia maksud dari tadi yang dia begini atau apa ya kan, tolonglah kamu ini ya kan gitu, atau apa gitu atau yang kemudian kita sudah menghafalkan sangat panjang sekali, kemudian kan nanti ini nggak usah ada dialog ya gitu kan, jadi anjing banget ngapain ngapain ngapalin ini ya itu terus 3 scene digabung jadi satu gitu. Nah, itu yang kemudian kita harus tadi aktor harus fleksibel, harus kemudian bisa beradaptasi dengan sangat cepat gitu untuk mensiasati karakter jenis-jenis karakter. Menurut gua yang director yang menarik atau kayak yang enak nih kerjanya nih itu yang gimana kira-kira? Jadi kita dikasih keleluasaan ya. Jadi kita di brief, kemudian dikasih benang merahnya, logline-nya seperti ini. Sudah ada pembahasan pada saat reading, pada saat pendalaman karakter, pada saat on cam gitu, on set, ya udah, oke mainkan ya gitu. Karena udah ya tadi fungsinya pentingnya komunikasi yang baik antara director dan pemain itu supaya ada tumbuh rasa kepercayaan gitu. Ada kepercayaan, ada trust bahwa oke, udah aku percaya kamu bisa mainkan itu, ada tanggung jawab yang nah itu kembali lagi juga si pemain juga harus punya tanggung jawab profesionalitas bahwa dia mendapatkan karakter seperti itu harus dia bangun, dia cari, dia gali, dia breakdown, dia mainkan dengan baik sesuai harapan director, tetapi diberi keleluasaan gitu kan, jadinya kita bisa explore gitu loh, bisa sesuai yang enak, flow-nya jadi enak gitu. Jadi ya memberikan keleluasaan tetapi tentunya dengan ada batasan-batasan lah gitu. Jadi lebih ke situ sih, dan harus tadi komunikatif. Harus enak secara komunikasi, secara direct gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya, karena itu poinnya menjadi, nah aku beberapa situasi aku senang director yang kritis malahan gitu. Karena toh itu untuk kebaikanku juga sebenarnya gitu, kritis pada saat main, kamu harusnya gini-gini. Coba aku kadang seneng di-push gitu, di-push untuk kamu bisa melakukan ini, kamu bisa nggak? Kasih tantangan atau kasih ini, kamu harusnya lebih ini, kamu cari deh gini. Sehingga aku akan ada motivasi, ada trigger untuk aku melakukan sesuatu yang bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi berarti bahasa untuk kayak misalkan ini oke nih, cuma aku pengen coba cari bagian untuk ngeluarin esensi ininya misalkan, atau layer ininya dari karakter ini gitu. Iya, kan sebenarnya ada beberapa yang sudah disepakati dari awal ya kan, dari dan sebagainya. Tapi kemudian terbesit atau tercetuskan pada saat
diproduksi gitu pada saat on set gitu. Enaknya sebenarnya kamu blockingnya sini deh, moving ke sini, terus ada tambahan gimmick seperti ini, ada dialog seperti ini untuk nebelin di karakter ini atau situasi ketegangannya. Ya gitu, jadi bisa jadi choice gitu kan. Ya lagi-lagi di situ aktor harus sensitif, harus peka, harus sangat cepat untuk beradaptasi. Termasuk di tone down juga berarti kan. Misalkan kayak karaktermu kayaknya terlalu ngambil scene ini deh. Misalkan kayak kalah nih karakter utamanya misalkan, atau kayak ini harusnya kayaknya scene-nya buat si supportingnya nih, buat antagonisnya misalkan gitu. Nah makanya sebenarnya itu kembali lagi justru komunikasinya tadi ya. Satu komunikasi, kedua dari si pemainnya dia harusnya tahu posisi gitu, positioningnya dia sebagai siapa gitu, sehingga aku jadi supporting nggak mungkin aku akan mengambil bagiannya si main talent gitu kan, si leadnya gitu. Si lead ya kan? Si lead, lead karakter abstrak. Si kemudian main terus ada lead ya, si lead. Itu. Nah, apa namanya? Kemudian positioning itu menjadi penting bagaimana kita menempatkan diri, posisi kita sebagai siapa gitu. Even bahkan sebagai ekstras gitu. Walaupun kehadiran ekstras sebenarnya sangat penting gitu untuk membangun vibes-nya. Nah, tapi tidak boleh melebihi gitu kan dari supporting dan kemudian dari main talentnya. Nah, itu yang kemudian seharusnya tidak perlu diingatkan kembali. Kalau sekedar reminder yang maksudnya tipis-tipis sih, oke. Maksudnya kamu masih agak kebesaran tuh ininya, secara emosinya, karena jadi yang mentalnya jadi agak tenggelam nih gitu. Nah, itu sih is oke gitu. Tapi selama kita sebenarnya sadar akan posisi itu, maka ya kita akan tahu lah gitu, supaya jangan sampai melebihi itu. Walaupun kadang kita kan menggebu-gebu ya pengen biar show off gitu kan. Spotlight spotlight. Siapa tuh? Nah, kan ekstras terfavorit. Ekstras terfavorit. Tahun ini. Ekstras terfavorit. Itu. Terang ya. Kru. Itu. Ya. Tapi untuk karir di dunia keaktoran sendiri itu dari ketua merekomendasikan tidak kepada anak-anak muda ini untuk kayak biar lebih banyak lagi variasi dari aktor-aktor yang dimunculkan, karena sepakat nggak sih dengan kalimat kayak aktornya ini aja terus nih gitu, terutama untuk film-film yang mungkin malah kayak indie atau segala macam tapi yang dipakai itu terus gitu, atau yang di industri juga. Nah itu gimana kalau menurut ketua? Merekomendasikan nggak buat dia? Bukan saya. Lo ya kan sama aktor yang baru satu judul ya. Maksudnya biar kamu memotivasi gitu loh ya. Apakah menjanjikan dunia keaktoran ini gitu loh. Iya. Iya kan bisa jadi kan. Kenapa sih kalau dijadiin contoh gitu? Iya, enggak. Netizen serem. Society itu mengerikan, society itu. Netizen serem banget. Emang ini siapa? Kok ngomong kayak gitu? Wah, digituin. Wow, ini siapa sih? Asal bunyi doang gitu. Iya. Yang aku kenal cuman Justin ini. Iya. Oke. Iya. Oh, tapi pernah main film juga ya? Pemain ya? Ekstras. Oke. Iya, di pertarungan kan main dia ketua. Oke. Iya. Yang di scene mana ya? Yang saya ditarik, pokoknya kumis saya. Pokoknya di koleksi saya tuh untuk dicukur kumis saya. Oh iya benar. Nah, kalau ngomongin soal rekomendasi, aku yang pertama aku akan merekomendasikan soal keilmuannya gitu kan, di keaktoran, karena mempelajari banyak hal. Benar. Dan itu sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Kaitannya dengan attitude, kaitannya dengan menempatkan diri, kaitannya dengan bagaimana kemudian merespon situasi-situasi yang itu sangat sehari-hari gitu, yang bisa kita manfaatkan. Contoh kayak tadi itu kan, bagaimana kemudian tahu menempatkan diri, kita ngobrol sama orang tua, sama anak-anak itu bagaimana cara pendekatannya terhadap observasi tadi ya. Tuh, nah hal-hal itu yang aku rekomendasikan pertama untuk kaitannya dengan keilmuannya, karena sangat bermanfaat gitu. Kalau ngomongin soal karir, ya itu sebenarnya bagus juga karir aktor itu, tapi memang harus banyak yang dibenahi, tidak hanya di konteks sebagai pemainnya, sebagai aktornya saja, tetapi juga industri secara keseluruhan ya gitu. Bagaimana manajemennya, bagaimana sistemnya, bagaimana administrasinya dan sebagainya. Nah, jadi
banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi kalau ngomongin soal menjanjikan atau tidaknya menjanjikan gitu. Nah, apalagi di era saat ini gitu, di era teknologi yang mana sebenarnya peluang-peluang itu sangat banyak bisa kita bikin film dari mana aja ya sekarang. Betul. Kemampuan yang kita miliki tadi soal keilmuan keaktorannya bisa kita aplikasikan di banyak media gitu kan. Kita bisa review, kita bisa menirukan gimmick-gimmick dari pemain-pemain Hollywood. Aku sempat punya pikiran tuh. Nanti mungkin bisa dibikin juga seru tuh. Jadi Jadi apa? Itu kan juga melatih kita ya. Jadi kayak pemain-pemain Hollywood pada scene tertentu gitu di film apa, kemudian menjadi bagus dikasih apa? Komparasi gitu. Dia sedang berakting jadi Johnny Depp di apa, film apa, atau Leonardo gitu. Memainkan itu seberapa bisakah gitu. Itu kan menjadi menarik dan menjadi satu tuntunan juga buat teman-teman yang mau terjun gitu. Ternyata tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Nah, jadi tapi secara karir ya menjanjikan gitu. Apalagi sinetron sebenarnya, stripping gitu ya. Episodenya panjang. Nah, itu syuting 3 bulan bisa beli rumah gitu. Kalau film yang idealis film bertahun-tahun nggak masih ngontrak gitu. Nah, itu banyak cita-cita teman-teman dari Jakarta juga menyampaikan itu. Jadi jangan terlalu idealis gitu. Idealis bagus, idealis boleh, tapi kita harus sadar diri dulu kita di posisi yang mana gitu, di posisi apa. Jadi ya selama kita masih bisa berkarya, nanti kan kemudian akan terlihat bahwa kita pernah punya karya apa, portfolionya seperti apa, kemudian kita banyak belajar di proses karya itu, sehingga kemudian secara exposure dan popularitas kita semakin familiar, dikenal orang. Itu yang pasti juga akan menaikkan nilai jual kita nantinya. Nah, untuk starting ini kan kadang masih ada keseganan nih buat kayak kita baru mulai nih terus langsung ngasih harga. Ini kan kadang rada bergesekan ya dengan semestinya komunitas aktor misalkan itu untuk tahu sama-sama nih kita bangun rate misalkan. Kita bangun bukan rate sih sebenarnya, tapi kayak kejelasan dari dealing tentang kayak tadi misalkan standarisasi ya, walaupun rendah ya disampaikan lah setidaknya di awal berapanya gitu kan. Tapi kan masih sering terjadi di mana karena dia baru mulai akhirnya dia segan nih buat nanyain fee-nya berapa ya gitu. Terus begitu nanya dicapnya nanti kok mahal ribet, rewel banget gitu. Si Ropip ribet rewel sekarang nanyain fee. Iya, baru mulai padahal belum apa-apa. Asli. Gitu. Nah, itu harusnya sebenarnya apakah yang gimana nih berartinya? Misalkan aku mulai nih, ini gimana? Apakah aku tetap karena kan posisinya pijakannya di antara karir sendiri atau memberikan membantu menyehatkan ekosistem kita gitu kan, dengan meminta kejelasan itu kan otomatis akan memperbaiki hal-hal yang menurutku kurang sehat di industri ini ketika nggak ada kejelasan di awal, jadi panggil calling set keluar, wah 50.000 gitu kan misalkan gitu. Makanya kan tadi aku bilang ada faktor-faktor lain yang harus kita benahi secara manajemen, secara administratif, secara proses awal, kesepakatan dealing di awal, ada gentleman agreement-nya gitu, kontrak kerja dan sebagainya, itu harus selalu kita upgrade untuk perbaiki ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kemudian ketika masih awam, ada tuh contoh mamanya, produksi itu ada skalanya kan gitu, ada skala kecil, tengah, besar gitu. Kemudian itu yang utama, ada 3 itu. Tapi kemudian di iklan juga gitu kan. Iklan ada yang besar itu TVC gitu. Kemudian yang menengah itu apa, digital. Terus ada kemudian yang UMKM sebagainya. Film juga gitu. Nah, tapi ngakunya kecil semua ketua. Memang. Iya. Makanya tadi aku bilang harus ada perbaikan keterbukaan gitu loh. Makanya aku ingin membangun vibes yang positif dalam artian kita kerja, namanya kerja itu pun pasti cari untung ya, gitu. Apapun itu, kalau cuman capek doang, ya apa istilahnya cuman balik modal doang kan juga artinya jadi kurang bisa berkembang gitu ke depannya. Atau kalau mau
out of the box gitu, nggak mainstream ya, aku kerja cari rugi kok, nah, gitu juga nggak juga gitu kan. Makanya harus dibenahi. Ada yang beberapa kemudian ngomongin soal standarisasi kita, menghargai diri kita gitu. Habis syuting TVC kelas A gitu, karena looks-nya masuk, walaupun sebenarnya dia berawal dari ekstras. Nah kemudian dia dapat katakanlah per day 5 juta umpamanya. Terus dia pegang tuh untuk produksi selanjutnya, ada yang nawarin film, dia nawarin iklan kebutuhannya, looknya, gimmicknya gitu-gitu kan. Oke, ekspresi dia produk tentu sekali gitu-gitu kan. Nah, kemudian sekalian foto profil, video profil. Dia kemudian ditawari sebuah film, oke, dan dia ajukan budget dia sekian, tadi 5 juta, dan kebetulan deal nih. Deal. Main ternyata zong man gitu kan. Karena ternyata dia nggak paham syuting, nggak paham blocking, karakternya masih ngambang, bla 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 dan sebagainya. Nah, berarti dia kurang tepat mengaplikasikan itu, karena sebenarnya rate itu faktornya banyak banget gitu. Ya kompleks lah ya. Tadi salah satunya standarisasi. Ini produksinya buat apa? Outputnya di mana gitu kan? Jenisnya seperti apa? Paling enggak kalau ada tadi ngomong, tapi produksi kecil nih gitu. Orang-orang kita sendiri kok nih, begitu mana anak-anak Jakarta semua yang main talent-talent grade B semua gitu kan. Wah, ini tapi ngomongnya kecil kan nggak mungkin gitu. Atau kemudian alat yang digunakan sangat membahana gitu, secara lampu, secara kamera. Itu kan bisa dikategorikan kecil gitu. Makanya kita tanya gitu, ini produksinya untuk apa? Ternyata untuk TVC bukan digital gitu. Nah itu juga secara budget kan kita udah sama-sama paham nih. Secara budget buat iklan TVC 5M nih atau 3M gitu. Syutingnya 3 hari, 2 hari day syuting, 1 hari buat first major gitu kan, first major day-nya gitu, syuting cadangan harinya. Kemudian kalau film sama nih budgetnya 5M atau 3M gitu, tapi syutingnya 14 hari coy gitu, dengan kru yang jauh lebih banyak gitu kan. Nah itu kan akan mempengaruhi juga nilai-nilai secara budget dan rate-nya gitu. Maka kita harus tahu itu outputnya gitu. Paling tidak ternyata buat TVC berarti aku akan kasih segini. Maka ada standarisasi gitu. Walaupun sebenarnya banyak hal lain yang mendasari itu. Jam terbangmu, experience-mu, kamu portfoliomu apa aja, udah iklanmu apa aja, filmmu apa aja yang sudah kamu mainkan, karakter-karakter seperti apa yang sudah pernah kamu mainkan. Kemudian mulai dari berapa kamu sudah pernah menerima, itu menjadi bahan pertimbangan. Terus nanti kita komparasi dengan teman-teman senior atau orang-orang yang jauh lebih punya nilai jual dibanding kita secara popularitas dan lain-lain. Berarti dia segini, berarti aku di bawahnya nih, atau aku malah dia masih gini, aku berarti di atasnya nih. Nah, itu jadi cukup kompleks, nggak serta-merta kemudian di samping kemudian jangan cuma ngomongin soal sekarang rateku segini, tapi begitu dimain ternyata amburadul gitu kan. Berarti salah satunya rate berbanding dengan kualitas gitu kan. Skill harus naikin juga, skill, profesionalitasnya dia, attitude-nya dia. Ada beberapa yang kemudian skillnya bagus gini tapi attitude-nya jelek, ya dia akan jadi kesekian, pilihan kesekian, choice gitu. Masih ada si ini nih, dia mainnya biasa aja tapi attitude-nya bagus, mendingan dia deh. Karena ngomongin soal kerja kolektif kan, daripada nanti rusak gara-gara cuma satu talent ini yang attitude-nya nggak bagus, mendingan kita pakai yang secara skill ya sedang-sedang aja tapi attitude-nya bagus nih gitu. Nanti bisa kita adjust lah di lapangan. Hal itu mempengaruhi. Itu tadi menarik tapi ketua yang ngomong ini kerja itu cari untung. Itu sepakat ya ketua ya? Sepakat. Nah kalau kita dealing biasanya itu yang dealing sama kita itu bisa dikata kerja juga nggak? Yang dealing sama kita, misalnya aku nih mau bikin film, dealing sama ketua, aku ini kerja juga nggak? Job desk-nya apa? Ya misalnya talent koordinator atau apa gitu. Nah, bisa dikata kerja juga kan? Iya betul. Bisa dikata aku juga cari untung juga kan? Bisa. Iya betul. Ya udah oke itu doang. Nah. Gitu ya. Satu itu, kemudian
Nah dari untungnya seberapa nih? Untung kan luas ya. Value-nya kan bisa. Untungnya akhirnya aku bisa kenalan sama ketua, lebih bondingnya. Saya nggak bingung tadi nyelamatinnya kayak gimana sih sebenarnya. Tapi oke, thank you ketua. Atau apa? Karena kemudian harusnya ketika dia sadar diri tentang kontribusi dia merekomendasikan dirimu, aku Kipli Aryo Dewasa mau produksi film, kemudian aku dimintain tolong, kira-kira ada nggak ketua rekomendasi karakter yang seperti ini? Aku merekomendasikan dirimu, ada nih, dia ada, dan ternyata oke gitu loh. Berarti hanya putus di situ aku sebagai merekomendasikan saja. Kalau ngomongin soal keuntungan ya kemudian bisa jadi kayak agensi pada umumnya gitu yang kemudian motong katakanlah 15, 20, 25% gitu ya. Dari dealing kesepakatan. Nah, tinggal nanti mau dilanjutkan dealing sendiri atau tak dealing ini. Itu aku akan dealing ke kamu rate-mu berapa nih? Kurang lebih segitu. So, aku juga lihat kemampuanmu, skillmu, experience-mu dan sebagainya. Wah, kemahalan bro kalau segitu gini-gini. Terus aku karena tahu produksinya dia juga seberapa. Ini aku tahu segitu. Terus aku nanti dapatnya berapa persentase atau gimana? Mas, aku maunya per deku 2 juta nih mas, dan bersih gitu. Kamu cari sendiri ya. Oke, berarti aku cari sendiri ya. Oke, aku kan ajukan ke 5. Ternyata dealnya 4. Ini dealnya 4 nih bro, dari kamu 2. Yang 2 mau gimana nih? Mau dihitung persentase dari total 4 juta dipotong 20% atau mau itu full kamu, yang penting aku udah mas, aku tadi sesuai omonganku awal, aku 2 juta, yang 2 ya udah monggo, itu rezekimu gitu. Ya bisa macam-macam. Secara intinya adalah keterbukaan dan kesepakatan di awal. Komunikasi. Ya, komunikasi yang transparan. Iya, kan, dan kemudian atau kaitannya potongan, mas tapi nanti potong gini ya. Ini momennya aku nggak dapat lebih, harusnya potongan, tapi aku soalnya ini mas. Nah, kita juga harus sadari kalau ini mau berkah ya, ngomongin soal berkah lagi-lagi. Ternyata kita nggak tahu talent kita, teman kita pada saat itu sedang membutuhkan uang yang urgent dan sebagainya. Udah berarti kita tidak perlu. Ya udah deh, oke gitu. Mungkin next nanti kalau pinjol gitu. Umpamanya, atau nanti next produksi ya gini. Ya, dia akan berarti itu harus ada kesadaran dari pemain juga untuk ini mas. Nanti ya mas next ya, semoga bisa dapat lagi dan aku bisa kasih effort. Yaitu adanya komunikasi, adanya kesepakatan, pemahaman yang terbuka, transparansi di awal, yang itu menimbulkan kerja yang enak gitu loh. Akan melahirkan ekosistem film yang lebih sehat ya. Harapannya begitu. Sambil disambi sahur-sahur loh, habis ini subuh soalnya. Subuh nih ya. Bener nih. Sudah menuju sahur. Teksnya agak beda nih. Jadi berhubung sudah menuju sahur ya, ketua, kita sudah di penghujung program ini. Mungkin bisa menyampaikan pesan kepada diri ketua sendiri di 1 tahun ke depan. Daging semua ini tadi omongannya. Daging semua ya udah. Bisa langsung dimasak pas sahur berarti daging. Asli. Kita sahurnya sahur omongannya ketua ini daging. Berhenti dulu, vegan, stop dulu gitu. Dan kalau misalnya masih banyak lagi yang diulik dari ketua, nanti bikin program sendiri aja ya ketua. Langsung ya. Oke, Bos. ACC nanti lah. Gitu. Oke, kalau pesan buat diri sendiri. Di sini kameranya ya. Oke, pesan buat diri sendiri. Aku yaitu kembali lagi, kita sebagai pribadi, khususnya aku sebagai aktor, jangan lupa untuk selalu introspeksi diri. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan kemampuan kita dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, seringkali aku masih juga terus belajar untuk bisa semakin meningkatkan profesionalitas kerja, ngomongin soal menunda-nunda sesuatu untuk kaitannya mengejar impian kita gitu. Harus ada langkah konkret yang kita lakukan, nggak cuman banyak wacana, tapi harus ada step by step yang kita lakukan. Dan itu masih sering sekali terjadi sama aku, yang kemudian terlalu banyak berpikir, terlalu lama. Sementara yang kita butuhkan adalah action gitu. Action, sehingga kita bisa terus mempelajari apa yang menjadi kekurangan dan meningkatkan potensi-potensi diri. Mungkin itu dari saya. Tetap jalan-jalan bersama Agi Bondan. Wah. Satu lagi ketua, kepada para penonton Fiksineas. Fiksineas kan namanya? Iya. Yoi, Fiksineas.
ada nggak pesan-pesannya? Minimal kalau ngomong tuh yang bener gitu, biar nggak zelep gitu misalkan. Misalkan apa gitu, Fixineas. Oh, buat para Fixineas. Ini di kamera Tengah. tengah ya. Kalau pertama untuk acaranya nih ya. Betul. Ini biar selamat kan. Ya, dan biar perpanjang kontrak. Poinnya adalah keren sih gitu. Keren artinya semua pembicaraan yang terkait dengan industri kita, industri kreatif, industri film atau entertainment di dalamnya itu keren untuk kita kulik gitu. Walaupun perlu dengan sentuhan-sentuhan komedi itu yang menjadi kekuatan bahwa sindiran modelnya kayak roasting gitu. Ya itu kan suatu kritikan yang membangun dengan joke-joke gitu, sehingga harusnya jangan baper gitu. Seharusnya kita bisa menerima itu. Kembali lagi soal personal, semua ada lebihnya, ada kurangnya pasti gitu, ada salahnya, namanya manusia. Mari kita perbaiki bersama. Tapi poinnya adalah kita mau memberikan input-input yang positif sehingga kita bisa saling membangun bersama. Untuk teman-teman Fixineas itu berikan support dalam bentuk gift. Wah, dalam bentuk gift bukan ya? Ikan paus mungkin. Jadi berikan support positif apa yang seharusnya kita bahas atau apa-apa hal-hal yang kemudian itu jadi trigger positif gitu, hal-hal yang positif. Dengan guyonan-guyonannya, dengan apapun itu, yang penting kita di sini poinnya adalah untuk memberikan hiburan dan juga tuntunan bersama untuk aku secara pribadi atau teman-teman di sini, juga buat para Fixineas dimanapun berada. Pecah belah. Terima kasih sudah mengamankan acara ini, Ketua Stefanus. Terima kasih. Gumilar. Steve Gumilar. Di backing oleh Stetson. Gumilar. Ya, terima kasih ya. Ini masih kosong-kosong ya. Saya ingatkan lagi kepada brand-brand. Masih kosong semua ini. Gelasnya masih kosong, gelasnya ya. Bisa belum ada masuk. labelnya ya. Iya, labelnya dilepas. Silakan saja untuk masuk. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut ya. Masuk aja nggak apa-apa. Kita aman kok, aman banget. Aman gitu. banget. Langsung di komen, langsung di DM, langsung di like, subscribe, nyalain lonceng semuanya ya. Langsung di link pokoknya. Langsung. Halal non halal. Halal non halal. Gas, insya Allah. Halal non halal. Halal non halal bisa masuk. Yang penting berkah barokah. Amin. Emang non halal ada yang berkah? Ya bagikan yang non halal bagi. Oke. Karena halalnya kan ke sini ya. Halalnya ke sini, tapi nanti outputnya akan menjadi sesuatu yang berkah, informatif gitu. kan. Bermanfaat. Gitu Manfaat kan. itu. Halo Gus. Jangan dong. Gus, halo Gus. Gus Buster. Gus Buster. Ya, terima kasih banyak teman-teman Fixineas sudah menonton Talksino pada episode kali ini bersama Stefanus Wahyu Gumilar. Terima kasih banyak nih Ketua. Terima kasih. Ya, langsung Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Aryu Dafasa Dan saya Ropip. Mohon maaf jika ada Melangkahi ketua dulu kan dari tadi itu. Masa saya nggak dikasih kesempatan? sendiri. Saya Steve Gumilar. Ya, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Salah paham. Yap. Tolong kalau ada kata-kata yang salah komen aja, ramein nggak apa-apa kok. Iya, komen aja. Dan Yuk, juga di mari. sisi Udah ada backingan sekarang soalnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.